Santai, saatnya tanya ahlinya. Yang pertama ini ada Yafi dok. Yafi di Surabaya yang menanyakan bagaimana pandangan vaksin AZ atau di sini AstraZeneca ya menurut ulama. Nah, ini mungkin Antum bisa menjelaskan sedikit detailnya tentang masalah komposisi dan juga prosesnya mungkin dok. Terus udah gitu mungkin Antum bisa juga menunjukkan apa namanya artikel atau dokumentasi yang lain mungkin. Iya, Tafadhol dok. iya, Mohon terima kasih. dijawab. Pertanyaan bagus ya, dan memang sering ditanyakan ya tentang halal-halal vaksin ya. Jadi nggak hanya AstraZeneca ya. Yang pertama masuk kan Sinovac, itu juga sempat dipermasalahkan ya halal-haramnya ya. Dan alhamdulillah MUI setelah meninjau prosedur pembuatan, kemudian juga meninjau sampai ke pabriknya ya di Cina itu juga pada akhirnya memutuskan bahwa vaksin untuk Sinovac ini halal ya. Jadi halal dari kandungannya, tidak mengandung satupun dari babi ya. Jadi memang kenapa kok yang banyak disinggung itu dari babi? Pertama, ada enzim dari babi yang namanya tripsin. Kita juga punya, manusia juga punya ya. Jadi kalau kita makan sesuatu yang dari protein ya, seperti daging ya, untuk memecah daging itu kita butuh enzim namanya tripsin. Itu dihasilkan oleh pankreas kita. Cuma kan nggak mungkin kita pakai enzim dari manusia ya untuk memproduksi vaksin, berarti kan membunuh manusia ya. Oh, oke. Teknologi ini kan dari barat ya, barat kan nggak mengenal halal haram ya. Mereka taunya yang murah saat itu adalah babi ya. Babi sama sapi memang lebih kuat dari sisi enzimnya, lebih kuatnya babi ya, karena babi juga secara genetik itu lebih mirip manusia ya daripada sapi ya. Terus yang kedua, kenapa pakai babi? Enzim ini tujuannya kalau kayak ladang jagung gitu ya. Jadi yang kita nanam jagung ya, jagung ditanam dari benih tumbuh jadi pohon jagung ya kan. Kalau mau panen kan kita potong ya, jadi pakai pisau ya, atau pakai parang ya, atau arit ya, celurit ya. Pemotongnya ini kalau di dalam kita menumbuhkan sel itu namanya tripsin. Jadi enzim tripsin yang dari babi ini digunakan untuk memanen sel. Ini kita tanam, namanya kita kultur ya. Kemudian kita infeksi dengan virus untuk memperbanyak virus ya itu ya. Kemudian virusnya ini baru dipanen, dimatikan virusnya, kemudian dibuat vaksin. Nah, proses budidaya virus ini kan menggunakan sel. Kita panen selnya pakai tripsin tadi. Jadi kalau padi atau jagung kan dipotong ya. Tapi pisaunya kan nggak dimakan ya. Pisaunya itu dari babi, tapi kan nggak dimakan. Jadi pada proses pengolahan itu sudah nggak ada tripsinnya. Secara bersih ya dok ya? Sudah bersih, dicuci dan sebagainya itu sudah nggak ada di bagian dalam vaksinnya, sudah nggak ada di produk vaksinnya. Ya, sementara AstraZeneca itu juga memang kalau yang Sinovac sudah tidak menggunakan tripsin. Sebetulnya banyak alternatif ya selain tripsin dari babi, ada yang sintetik ya, itu juga sudah banyak digunakan. Jadi alternatif sudah ada di luar ya banyak. Cuma kalau AstraZeneca karena produknya dari produksi dari UK, dari Inggris, mereka memang masih menggunakan tripsin ya. Makanya dari itu bedanya fatwanya MUI untuk yang Sinovac sama AstraZeneca itu berbeda. Kalau Sinovac sudah dinyatakan halal dari sisi zatnya, produknya halal ya, prosesnya juga halal. Sementara AstraZeneca karena masih ada menggunakan tripsin, meskipun di produk akhirnya sudah nggak ada, itu MUI masih menyatakan haram. Ya. Jadi karena pernah bersinggungan dengan tripsin babi, ya. Meskipun di produk akhirnya sudah nggak ada. Jadi MUI fatwanya haram tapi mubah. Jadi ini saya boleh digunakan ketika kondisi darurat. Jadi ada sebabnya. Jadi ini ya. Nah ini kelihatan ya di slide ya. Ini yang Sinovac ini yang kanan ya, sertifikat halal. Jadi dari sisi produknya tidak bersinggungan sama sekali dari prosesnya, tidak menggunakan tripsin babi. Produk akhirnya juga tidak terdeteksi tripsin babi. Sementara AstraZeneca di Fatwa MUI nomor 14 ya tahun 2021, 1 dan 2 ini ya
memutuskan bahwa produk AstraZeneca ini hukumnya haram karena memanfaatkan tripsin tadi ya, di proses produksinya ya tadi ya. Tapi akhirnya sudah nggak ada gitu. Cuma ketentuan hukum yang diambil oleh MUI adalah haram. Tapi penggunaannya itu mubah karena ini tadi ya ada kondisi darurat. Darurat, betul. Ya, terus ada keterangan dari ahli yang kompeten bahwa resikonya fatal. Jadi mempertimbangkan kalau di luar namanya risk and benefit ya. Jadi risiko dan manfaat. Sama kan di kaidah kita kan juga ada mudarat dan maslahah ya. Jadi berat mana? Jadi menghindari mudarat kan mudarat lebih diutamakan ya, daripada kita mencari maslahah. Nah, ini yang dipakai sebagai kaidah untuk memutuskan bahwa meskipun hukumnya haram dari sisi produknya ya, atau proses pembuatannya ya, tapi penggunaannya menjadi mubah karena ada sebab-sebab yang seperti ini ya. Darurat tadi ya dok ya. Atau meskipun hasil akhirnya itu tripsinnya udah nggak ada gitu ya di AstraZeneca ini ya. Iya betul. Ya. Sebetulnya sudah nggak ada. Ya. Tep. Ya. Jadi mungkin yang bisa digarisbawahi ini adalah yang haram itu mungkin dari prosesnya dok ya. Jadi prosesnya. Jadi proses itu hanya untuk memotong saja. Jadi ibarat kayak celurit tadi ya. Kan kita nggak makan celuritnya, kita makan jagungnya kan seperti itu ya. Toolnya, iya, alatnya. Dan alat itu nggak mungkin masuk di dalam produknya. Jadi nggak mungkin ada di bulir-bulir jagung itu ada sisa-sisa dari celuritnya kan. Ya nanti kan juga ada celurit ya. Jadi. Arit. Ya arit celurit ya. Tep. Ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Yafi Anda di Surabaya. Semoga jawaban dokter tadi bisa mengobati keresahan yang antum rasakan ya.